Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora. Semoga bisa jadi channel favorit kamu. Jangan lupa yang baru datang untuk di subscribe, dukung Sora, dan jangan lupa main juga ke channel pertama Sora di Sora and Tarot channel. Oke? Kita hari ini memulai bacaan ya. Tema bacaannya hari ini tentang apa, Sora? Tema bacaannya hari ini tentang lagu rindu yang mengalun di hatinya ya. Jadi ada sebuah lagu-lagu rindu yang mengalun di hatinya. Siapa orang ini? Mari kita lihat ceritanya gimana. Kita lihat dulu energi besar pembacaan hari ini ada apa ya. Yang pertama ada procrastinating ya. Saudara keluarkan dulu 3 kartu. Be mindful with spending money. Space Apioness. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ya yang mengalun lagu rindu di hatinya ke kamu adalah orang yang sedang mengalami kegelisahan. Kenapa? Karena mungkin sudah cukup waktu yang berjalan, dia itu kehilangan kamu atau mungkin tidak bertemu dengan kamu. Kalau Sora di sini pertemuan ya. Nomor 1 energi yang sangat kencang adalah energi pertemuan. Secara nyata, secara fisik, dan atau energi yang kedua adalah energi sebuah komunikasi yang hari demi hari berjalan dengan waktu ya. Bukannya semakin dia bisa melupakan kamu, justru semakin dia itu merasa gelisah karena kangen sama kamu, rindu, kepikiran kamu ya. Jadi kayak seperti rindu itu menggerogoti dia pelan-pelan dengan waktu, yang membuat dia jadi gelisah ya. Mungkin yang banyak jadi nggak tenang, kepikiran kamu mulu, kerja mungkin juga nggak konsentrasi banget. Jadi banyak hal. Atau yang memang sedikit demi sedikit rindunya makin lama makin tertumpuk. Yang berikutnya adalah tentang perihal keuangan. Kalau Sora lihat di sini, apa yang menjadi isu ya di sini kalau Sora lihat di antara kalian atau hubungan ini dipengaruhi dengan faktor finansial atau faktor uang. Mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang memang sedang fokus banget untuk yang namanya menyimpan uang atau menjaga keuangan ya. Jadi kalau Sora lihat hubungan ini sangat kuat dipengaruhi oleh faktor finansial. Ya, finansial yang mungkin kurang mendukung, mungkin sekarang dia harus ada yang dibayarkan sama dia, mungkin harus dia menabung ekstra untuk sesuatu. Tentang kalau Sora di sini yang dia sedang berfokus untuk menabung ekstra untuk masa depan kalian, ya, untuk masa depan, ya, ngomongin soal masa depan, rumah, jaminan tentang kedepannya seperti apa, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini kayak dia menjauhi diri kamu atau kamu mungkin menjauhi dia juga ya. Seperti kalian itu dia pingin membereskan hidupnya dia dulu ya. Dia pingin membereskan hidupnya dulu yang mungkin karena faktor keuangan tadi menjadi sangat rumit dan sulit ya. Sehingga masa depan itu mungkin buat dia harus dia bereskan karena dia tidak tenang juga soal masalah itu. Ini tapi juga ngomongin soal kayak menarik diri sendiri. Mungkin yang terbaik adalah saat ini buat dia dan mungkin buat kamu adalah menarik diri, merenungi hubungan ini ke depannya seperti apa. Oke. Kita mau lihat lebih lanjut ada apa yang menjadi isu di antara kalian dan siapa orang ini ya. Kita mau lihat. Yang pertama ada Coffin ya. Ini kalau Sora lihat adalah menyatakan suatu hubungan yang sudah berakhir ya. Hubungan kamu sama dia mungkin sudah berakhir ya, atau hubungan yang berakhirnya tapi dengan sebuah kesedihan, sebuah kekecewaan, menimbulkan rasa sakit, masih ada belum bisa move on, masih ada banyak yang Sora bilangnya gloomy gitu ya. Jadi nggak ceria karena masih berpikir soal masalah kehilangan ini yang menyakitkan. Tapi ini juga bisa mengindikasikan mungkin dia sedang dalam kondisi sakit ya, gitu loh. Kondisi sakit yang mungkin cukup serius, yang mungkin tidak semuanya dia ceritakan. Itu juga bisa menandakan ya sesuatu tentang sakit. Oke. Dan kenapa salah satunya hubungan ini berakhir? Ini adalah suatu hubungan yang penuh dengan kebimbangan ya. Memang walaupun mungkin tidak diungkapkan sama dia dengan jelas, hubungan ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebimbangan. Antara memang mungkin kebimbangan soal masalah finansial ya. Banyak yang Sora lihat di sini penuh dengan selama ini ketakutan-ketakutan yang ditutup-tutupi ya. Dan soal tentang bagaimana finansial itu ada. Atau ini juga memang adanya hubungan yang masih
disembunyikan. Disembunyikannya bisa banyak faktor ya, karena memang mungkin third party situation kah, ataukah memang karena ada belum dapatnya restu, atau situasi yang kurang mendukung, itu ada. Jadi ini ngomongin soal hubungan yang masih sebelumnya itu belum diungkapkan dengan jelas, hubungan yang mungkin belum clear juga statusnya ada, yang Sora lihat ya mungkin baru sekedar deket-deket aja. Jadi ini tentang masalah kegelisahan, tentang masalah sikap yang belum bisa jelas, dan tentang masalah dominansi ya. Bisa saja mungkin dia juga punya sikap yang hanya mau dia yang selalu didengarkan, itu juga bisa ya. Sikap yang dominan, dan ini juga Sun juga ditandakan oleh divine maskulin. Jadi banyak masalah dari divine maskulin, dari si divine maskulin sendiri itu banyak sikap-sikap yang penuh dengan ego, gelisah, mungkin dia maju mundur, mungkin dia labil, mungkin dia nggak bisa ngasih kepastian ya. Tuh labil dia tuh terus ada di sana ya. Jadi kayak nggak bisa tegas kalau Sora lihat. Labilnya yang terus ada di sana. Itu yang membuat kamu juga mungkin tambah kayak ngerasa kayaknya nggak yakin deh sama orang ini. Udah hubungan belum dipublish mungkin ya. Dianya juga sikapnya begitu. Kayak mencela-mencela mungkin menurut kamu kurang tegas. Itu bisa ada. Apalagi dengan didukung situasi finansial yang nggak kondusif ya. Sehingga akhirnya diputuskan dengan rasa sakit ya sudah disudahi saja. Gitu loh. Tapi ternyata berjalan dengan waktu, ditinggalkan, malah merasakan suatu perasaan kangen ya. Kita mau lihat lebih jauh lagi. Ini disudahinya cepet ya, kalau Sora lihat cepet, jadi sakit, mungkin belum banyak hal yang diomongin, disudahinya karena terpaksa juga bisa, karena mungkin kamu sudah capek ngomongin soal waktu, kamunya juga mungkin sudah capek nutupin terus hubungan ini ya, yang mau minta ketegasan buat masa depan gimana, masa mau disembunyiin selamanya, itu juga ada. Kita mau lihat ciri-cirinya dia. Yang pertama, dia orangnya sangat friendly ya, dan kamu mungkin pertama berawal sama dia dari temenan dulu. Ini banyak yang dari pertemanan atau dikenalin sama teman kamu. Banyak yang kenalannya dari teman kamu, berhubung dari temenan dulu, teman tapi mesra dulu ya. Tapi ini juga menandakan orangnya bersahabat. Orangnya menyenangi sebuah jiwa kebebasan ya. Ini juga bisa menandakan itu kenapa dia masih maju mundur ya. Karena di sini adanya suatu sikap di mana dia mungkin belum sepenuhnya siap sama sebuah tanggung jawab atau tanggung jawab lebih, masih suka bebas, belum siap untuk terikat secara nyata ya. Orang ini punya banyak sekali beban. Nah, tapi ini juga bisa menandakan beban yang dia tanggung adalah beban-beban finansial. Masih banyak mungkin cicilan, masih banyak yang harus dibayar, masih banyak yang harus dipersiapkan. Ini juga menandakan seperti itu. Orang yang begitu banyak beban secara finansial, dia mungkin bisa saja tulang punggung keluarga. Di sini kalau Sora lihat, komunikasi sama kamu itu banyakkan melalui pesan tertulis. Tapi ini juga bisa mengindikasikan banyak dari mereka yang bekerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan dokumen, ya pekerja kantoran lah. Kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang berhubungan dengan surat menyurat, ya, tulisan, berita, bisa aja mungkin dia jurnalis gitu ya. Tapi kantoran lah. Orangnya penuh dengan keromantisan, dan dari awal memang Sora lihat dia pandai untuk mengambil hati kamu. Ya, dengan kata-kata dia, melalui chatting, melalui tulisan-tulisan dia, kamu tuh seperti terbius, oleh kata-katanya. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sekarang dia kangen sama kamu? Ya, kita mau lihat. Kenapa sekarang dia kangen sama kamu? Yang pertama, dia mau sebenarnya kangen, tapi dia belum siap untuk menunjukkan sama kamu kalau dia tuh sebenarnya kangen banget sama kamu. Karena yang Sora bilang tadi, dia belum siap secara finansial. Ya, kondisi dia tuh nggak kondusif. Dengan kondisi yang belum siap secara finansial, banyak beban, itu dia masih menutup-nutupi dan menahan diri untuk memulai komunikasi sama kamu. Dan bagaimanapun juga, dia tahu bahwa menahan kamu hanya untuk dia itu tidak mungkin. Jadi dia ngomongnya di mulutnya adalah kayak, please lanjutkan hidup, jangan tunggu aku. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang terdalam, dia kangen sama kamu. Ya, hanya situasi dan keadaan kan seperti ini. Itu kan, menahan diri. Orang yang sebenarnya sangat rindu sama kamu, tapi energi menahan dirinya sangat besar. Karena dia tahu, kayak
kalau maju lagi ke kamu, ngebuat kamu jadi nunggu dia dalam ketidakpastian, dia yang dalam keraguan-raguan, itu bukanlah satu langkah yang bijak, karena dia memang juga belum siap gitu loh. Kalau untuk dimintakan komitmen lebih, kepastian. Dan dia sendiri masih penuh dengan kebingungan bagaimana memperbaiki hubungan sama kamu yang mungkin sudah berantakan, ya. Karena kamu sudah lelah dengan sikapnya dia, mungkin begitu banyak kemarahan, emosi, menjauhi diri dengan untuk sesuatu yang lebih baik kamu berpikirnya, gitu loh. Dan kalau Sora lihat di sini banyak yang masih teringat akan koneksi secara fisik sama kamu, ya. Secara seksual kamu adalah sesuatu yang terbaik yang pernah dia miliki kalau memang kalian sudah melakukan sebuah hubungan secara intimasi atau seksual. Ingat, ini channel 18+, ya. Dan dia berpikir bahwa dia sudah move on, tapi sebenarnya dia masih memikirkan kamu dari waktu ke waktu. Jadi gini loh, energinya aja bimbang, ya. Udah move on tapi masih mikirin. Gimana coba? Ngomongnya masih move on tapi masih mikirin, namanya belum benar-benar move on. Move onnya masih setengah-setengah gitu loh, ya. Tapi di satu sisi Sora juga bisa menangkap orang ini tuh sebenarnya sudah siap kalau harus melepas kamu pergi, karena dia tahu, ya, mungkin kamu bisa melanjutkan hidup kamu lebih baik tanpa dia, ya. Dan kamu tuh banyak membuat dia tersadar, kamu banyak membuat dia belajar akan hal-hal yang selama ini belum pernah dipikirkan sebelumnya sama dia, ya. Apa sih yang kamu ajarkan sama dia? Kamu mengajarkan dia sebuah arti namanya kejujuran, ya. Berarti selama ini bisa saja kamu berdealing dengan dia, dia bisa saja tidak terbuka sama kamu, tidak jujur sama kamu, banyak tipu muslihat, banyak manipulasi. Mungkin juga banyak yang, Sora belum siap, yang kamu nggak tahu tentang situasi dia yang ditutup-tutupi tadi, bahwa mungkin dia ternyata punya yang lain juga, atau situasi ekonomi dia yang nggak bagus gitu, ya. Jadi kamu tuh banyak memberi pembelajaran sama dia soal apa yang namanya kejujuran, ya. Kamu juga ngajarkan sama dia apa yang namanya proses, ya. Orang ini mungkin nggak sabaran, ya. Orang ini bisa saja sukanya shortcut, ya. Jadi tidak menyadari apa yang namanya proses pembelajaran. Nah, itu yang banyak kamu menyadarkan sama dia, gitu loh. Jadi sebenarnya tanpa sadar kamu membuat jiwanya dia itu banyak berproses, ya. Di satu sisi dia mulai bertanya-tanya, kamu masih peduli nggak ya sama aku, gitu ya? Do you still care, gitu? Kenapa? Karena mungkin dia sudah melihat kamu sudah moving on. Mungkin banyak dari mereka yang masih stalking kamu dan melihat bahwa hidup kamu baik-baik aja tanpa mereka, gitu ya. Gimana pun juga energi kamu masih sangat mengoneksikan perasaan aku ke kamu. Artinya orang ini masih merasakan koneksi yang mendalam ke kamu, ya. Aku belum berubah semenjak kita berpisah. Itu makanya kenapa dia belum berani ke kamu, karena dia merasa aku belum punya banyak perubahan. Jadi cuma bisa menahan rindu dalam hati. Dia menyadari bahwa chemistry di antara kalian adalah sesuatu yang sangat kuat. Ada tarikan energi yang sangat besar yang tidak pernah dia rasakan dengan orang lain. Dia masih mempertanyakan apakah masih ada masa depan sama hubungan kita. Apakah masih mungkin, walaupun itu sangat kecil, ya, tapi dia apakah masih mungkin, ya. Kita mulai lagi. Aku ingin memulai lagi dari awal tapi aku takut, ya. Energi dari seseorang yang sebenarnya ingin balik ke kamu tapi penuh dengan ketakutan karena belum siap, ya. Karena takut ditolak juga. Tuh, orang yang takut mengambil suatu resiko. Kamu berdealing dengan seseorang yang, ya, memang sorry to say, apa adanya Sora bilang, mentalnya agak kurang, ya. Jadi tidak siap kalau harus menghadapi banyak tantangan lagi, ya. Dan aku tuh sebenarnya lost tanpa kamu. Orang ini tuh hilang arah, ya, tanpa kamu. Jadi ada sebuah kerinduan yang besar banget gitu loh ke kamu. Kenapa sih dia kangen banget sama kamu? Dengan kamu banyak hal-hal yang membahagiakan. Kamu memberikan hasrat yang terbesar buat dia. Dia merasakan koneksi secara jiwa yang tidak bisa dijelaskan. Dan banyak dari kamu yang memberikan sumber kebahagiaan buat dia. Itu yang dia tahu, kenapa dia sangat kangen, ya. Dan kamu tuh memberikan satu perasaan yang tidak bisa dideskripsikan. Dan
kamu gini loh, karena dia itu selalu suka manipulatif, tapi dia melihat kamu adalah orang yang selalu jujur. Kamu bisa dipercaya, kamu mendukung dia. Itu yang Sora lihat. Jadi dia tuh kayak merasa di sini ada koneksi, ya, yang tidak bisa dia bohongi. Apa ini ada gambar pohon tri, ya, bahwa memang kenyataannya kalian punya ikatan, ya. Dan dia merasa bersama dengan kamu proses dan kenangan yang sudah dilewati membawa dia banyak pembelajaran, ya, membawa pembelajaran yang sangat besar sekali. Banyak nilai-nilai tentang kehidupan, banyak tentang nilai-nilai memproses diri jiwa untuk berubah. Dan Sora lihat di sini dia merasa bersama dengan kamu. Kamu adalah seseorang yang selalu bisa membuat segala sesuatu tidak membosankan. Ya, kamu seorang yang selalu, ini juga ada gambar koper, kamu selalu ready, ya, untuk dia kamu selalu siap, ya, terbuka, dan setiap ada masalah kamu menanggapinya sebagai tantangan bukan masalah, ya. Dan kamu menjadi support system terbesar buat dia. Itu yang Sora lihat, dia jadi kehilangan support system terbesar ketika nggak ada kamu, makanya kangen banget. Dan kamu banyak memberikan energi menyembuhkan dia, menyembuhkan jiwanya, memberikan ketenangan, memberikan telinga untuk dia. Oke. Dan kamu sangat bisa mengerti siapa dia secara mendalam. Ya. Kamu bisa mengerti, bisa memahami dan bersabar sama dia. Itu yang membuat sebuah kenangan yang mendalam, yang membuat dia kangen banget sama kamu, ya. Nah, lalu pertanyaannya pada akhirnya adalah, Sora, akankah dia akhirnya kembali kepada dirimu? Ya, oke, Sora akan ambil kartu yang ada tulisan yes no-nya. Apakah pada akhirnya dia akan membuat sebuah pergerakan ke kamu? Ya, apakah akhirnya dia akan membuat pergerakan ke kamu setelah dia tidak yakin dan menahan diri akan kerinduan? Netral, kartu dari seorang divan maskulin. Sora akan ambil 3 kartu, gentleman, netral, child kartunya, dan netral. Kalau Sora cuma bisa bilang di sini, kartunya ini kondisinya netral, artinya bisa ada potensi dia balik, bisa tidak ada potensi dia balik. Tapi kalau Sora di sini, potensinya lebih kenceng ke arah dia balik, ya. Karena di sini ngomongin soal awal baru yang akan datang, ya. Karena adanya koneksi secara jiwa. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini, ya, akan memulai lagi awal yang baru sama kamu, datang ke kamu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ketika situasi dia secara analisa, secara pikiran sudah lebih kondusif. Sabar, ya, karena ini ada ada banyak proses yang harus ditunggu, banyak proses yang harus diproseskan, ya. Karena di sini ngomongin soal kalau Sora lihat situasinya yang ngomongin soal keuangan dan sebagainya, ini ngomongin soal keluarga dan rumahnya dia. Jadi setelah situasi rumah dan keluarga lebih kondusif, dia baru akan bisa melakukan pergerakan ke kamu, ya. Ini adalah ada faktor keluarga, ada faktor kesehatan yang akan mungkin datang. Kalau Sora lihat akan datang segera tapi pelan-pelan. Ini kartunya dua-duanya ngomongin soal slowly, ya, perlahan. Jadi Sora bilang ini mungkin bisa makan waktu bulanan. Tidak akan cepat seperti harian atau mingguan. Sora lihat di sini bulanan, ya. Untuk sampai kayak dia bisa lagi datang ke kamu dengan, dia akan berusaha datang dengan hati yang polos, kayak yuk kita mulai lagi. Tapi faktor keluarga mempengaruhi. Ada pihak eksternal, ini bukan cuma ngomongin soal dia, ya. Tapi kartunya netral. Jadi Sora ada potensi dia datang, ya. Itu yang Sora cuma bisa bacakan hari ini. Kita mau lihat untuk astrologinya Sora. Oke, kita lihat astrologinya. Pisces, Leo, Virgo, Sagittarius, Leo lagi. Ada Pisces lagi dan Libra. Dicek, ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Oke, ada G, ada M, ada N, ada N lagi, ada H, ada Y, ada K, ada S, ada C, ada A,
Dikit lagi ya. Ini suara syutingnya siang ya, maaf ada suara-suara dari luar. M, Z, dan F. Tapi belum azan kok, nanti kalau azan pasti suara pause ya. M, Z, F, dikit lagi, dan H. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada pertemuan dengan segera dengan orang yang kangen banget sama kamu. Dia pun lagi menahan diri sebisa mungkin sampai situasi kondusif untuk dirinya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya. Jangan lupa main-main di channel ini terus. Sampai ketemu, bye.